Syekh Yasin Al-Fadani. Sejak abad 11 Hijriah 17 Masehi, telah terjadi hubungan yang sangat intens dalam dunia keilmuan dan keagamaan antara Timur Tengah dengan Kepulauan Nusantara. Hubungan intens ini diawali dengan pengembaraan Abdur Rauf As-Singkili, putra Aceh yang haus akan ilmu, ke kawasan Jazirah Arab selama 27 tahun. Menjelajahi pusat-pusat ilmu di wilayah tersebut mulai dari Zabit, Bait Al-Faqih, Tarim, Hadramaut, Mekah, Madinah, Haramain, dan kota-kota lain. Pengembaraan ini diikuti oleh Muhammad Yusuf Al-Makassari yang berasal dari Makassar dan dilanjutkan oleh ulama-ulama berikutnya. Pada abad ke-18 sampai 19 tercatat nama-nama besar yang lama melanglang buana di kawasan Jazirah Arab untuk menuntut ilmu hingga menjadi ulama terkemuka, baik yang tinggal di sana hingga wafat maupun yang kembali ke tanah air. Di antara mereka adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdus Samad Al-Falimbani, Daud Al-Fatani, Abdur Rahman Al-Batawi, Abdul Wahab Al-Bugisi dan Muhammad Nafis Al-Banjari. Kemudian disusul oleh Ahmad Khatib Sambas, Abdul Ghani Bima, Ahmad Rifai, Muhammad Khalil Bangkalan, Nawawi Al-Bantani, Abdul Karim Al-Bantani Paman Nawawi, Mahfuz At-Tarmisi, Soleh As-Samarani, Ahmad Al-Fatani, Yusuf Sumbawa dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ada nama-nama Asnawi, Hashim Asyari, Ahmad Dahlan, Abdul Wahab Hasbullah, Nakrawi Al-Banyumasi, Abdul Halim Majalengka, Abdul Karim Amrullah, Jamel Jambek, Hasan Mustafa Al-Garuti, Sulaiman Ar-Rasuli, dan banyak lagi nama-nama lainnya. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-20 tercatat nama-nama Muhsin Al-Falimbani Al-Musawi, Janan Taik, Abdul Karim Al-Banjari dan banyak lagi yang lain termasuk Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani adalah ulama Al-Jawi yang paling menonjol keilmuan dan kepakarannya di Mekah Haramain pada pertengahan kedua abad ke-20 abad 14 sampai 15 Hijriah. Bisa dikatakan ulama ini merupakan generasi terakhir dan terkemuka di Mekah yang disegani oleh ulama maupun pemerintah Saudi Arabia. Karena pada masa sesudahnya peran ulama Al-Jawi di Haramain, khususnya Mekah, dengan berbagai macam sebab kurang menonjol lagi. Syekh Yasin Al-Fadani terkenal sebagai ulama muhadis, ahli ilmu hadits paling menonjol di Haramain pada masanya. Pemerintah Saudi Arabia khususnya Mekah kurang menghendaki ulama Al-Jawi lebih menonjol dibanding ulama Arab asli. Syekh Yasin juga ahli fikih dan tasawuf terkenal. Juga ulama yang terkenal ahli tafsir dan ilmu alat kebahasaan Arab baik di kalangan Al-Jawi maupun secara umum di Haramain. Ia seorang ulama penulis mualif kitab yang produktif. Lebih dari 60 judul kitab telah ditulisnya dan yang paling banyak adalah hadits dan mustalah hadits, termasuk 20 jilid syarah Sunan Abu Dawud. Yasin bin Isa Al-Fadani dilahirkan di Mekah pada tahun 1335 Hijriah, bertepatan 1917 Masehi. Ayahnya Syekh Al-Muammar Isa Al-Fadani adalah seorang ulama Al-Jawi asal Padang, Sumatera Barat, yang bermukim di Mekah. Pertama Yasin belajar kepada ayahnya sendiri, kemudian kepada pamannya, Syekh Mahmud Al-Fadani. Selanjutnya ia belajar di Madrasah Saulatiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Rahmatullah ulama asal Delhi India tahun 1291 Hijriah, 1874 Masehi. Sebagian besar murid madrasah ini berasal dari Al-Jawi, Melayu, kemudian India, selanjutnya Asia Tengah dan Timur Tengah. Selepas dari Madrasah Saulatiyah, Yasin Al-Fadani belajar di Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah. Di samping juga mengikuti halaqah pada ulama-ulama di Masjidil Haram. Madrasah Darul Ulum didirikan oleh Syekh Sayyid Muhsin Al-Musawi Al-Falimbani, 1353 Hijriah, 1934 Masehi, seorang ulama keturunan Hadramaut, yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Sayyid Muhsin sendiri asalnya belajar di Madrasah Saulatiyah, tamat 1928, mengajar di madrasah tersebut sebelum mendirikan madrasah sendiri. Di samping Syekh Sayyid Muhsin, ada beberapa nama yang ikut mendirikan dan mengasuh madrasah yang berlokasi di Syekh. Di antaranya Zubair Al-Mandili, Abdur Rashid Al-Falimbani, Tengku Amir Muhtar, Abdul Wahid Al-Jambi, Yakub Firop Abdul Majid dan Raden Setio Atmojo.
Madrasah Darul Ulum merupakan kebanggaan Al-Jawi, Melayu, di Mekah saat itu di samping Madrasah Indonesia Al-Makiyah, didirikan Syekh Zaman Taib 1923, dan Madrasah Sahulatiyah. Sesuai dengan catatan Syekh Yasin sendiri, ulama keturunan Padang, Minangkabau, ini belajar berbagai ilmu keislaman kepada 700 orang guru, baik ulama yang mengajarnya langsung sebagai murid maupun sahabat seniornya. Di antara guru-gurunya yang terkenal adalah Syekh Muhammad Ali bin Husain bin Ibrahim Al-Maliki Al-Maki. Yasin belajar minimal 7 kitab: Jamul Jawami, Syarah Jalaluddin Mahali, Tafsirul Kazin, Tuhfatul Muhtaj, Sahih Bukhari dan lain-lain. Syekh Abu Ali Hasan bin Muhammad Al-Masad. Yasin belajar 12 kitab: Sunan Abu Dawud, Jami' Tirmidzi, Tafsir Jalalain, Minhaj Zawin Nadar, Ihya Ulumuddin, Hikam dan lain-lain. Ia berguru pada Syekh Umar Bajanid, ulama ahli fikih Mufti Syafi'i di Mekah. Belajar 7 kitab di antaranya: Syarah Ibnil Qasim Al-Ghazi, Fathul Wahhab, Al-Iqnah, Tuhfatul Muhtaj, Minhajut Talibin, Muhnil Muhtaj, Sahih Bukhari. Berguru kepada Syekh Al-Faqih Said Ibn Muhammad Al-Yamani untuk kitab Syarah Al-Mahali dan kepada Syekh Al-Faqih Hasan Ibn Muhammad Al-Yamani belajar Sahih Muslim dan Sunan An-Nasai. Belajar kepada Syekh Ibrahim bin Daud Al-Garis Bawah Fatani, seorang musafir terkenal, belajar 5 kitab: Tafsir Baidailwi, Tafsir Jalalain, Jamul Jawami dan lain-lain. Syekh Said Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Maki untuk belajar kitab-kitab Syarah Alfiyah Ibnu Aqil, Al-Lumah, Lubil Usyul dan beberapa yang lain. Yasin berguru juga kepada Sayyid Syekh Muhammad Ibnu Amin Al-Maliki untuk kitab-kitab Al-Ashimuni. Guru-gurunya yang lain Syekh Sayyid Muhsin Al-Falimbani, Syekh Ahmad As-Syami Al-Maliki, Syekh Al-Muammar Khalifah Ibn Hamad Al-Nabhani, Syekh Ubaidillah As-Sindiat Diyubandi, Syekh Az-Zahid Abdullah bin Muhammad Ghazi Al-Maki dan lain-lain. Rata-rata gurunya tersebut mengajar secara halakoh di Masjid Al-Haram, sebagian di Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah dan Madrasah Saulatiyah. Dengan gurunya yang sedemikian banyak, maka wajarlah apabila ia nantinya benar-benar menjadi seorang alim alamah ulama besar. Syekh Abdul Fadl Muhammad Yasin Al-Fadani pertama kali mengajar model halakoh di Masjid Al-Haram Mekah. Sejak tahun 1356 Hijriah, 1946 Masehi, ulama ini mengajar di alma maternya Madrasah Darul Ulum Ad-Diniyah dan sejak tahun 1359 Hijriah, 1949 Masehi, sebagai wakil kepala madrasah sebelum akhirnya dipercaya sebagai kepalanya. Madrasah ini pertama kali dipimpin oleh Syekh Muhsin Al-Falimbani, tahun 1934 sampai tahun 1935, kemudian Syekh Zubair Ahmad, tahun 1935 sampai tahun 1945, dan yang ketiga Syekh Ahmad Mansuri, tahun 1945 sampai tahun 1965. Syekh Yasin Al-Fadani diangkat sebagai Kepala Madrasah Darul Ulum yang keempat pada tahun 1384 Hijriah, 1964 Masehi, yang dijabatnya selama 26 tahun hingga ulama ini wafat 1410 Hijriah, 1990 Masehi. Di samping itu Syekh Yasin juga mendirikan madrasah khusus putri yakni Madrasah Ibtidaiyah Lil Banat di Samiyah Mekah, 1362 Hijriah, 1942 Masehi, dan mendirikan pondok pesantren pada tahun 1377 Hijriah, 1953 Masehi. Syekh Yasin Al-Fadani yang gemar menghisap sisa rokok ala Arab, walaupun lahir hingga wafatnya bertempat tinggal di Tanah Suci Mekah, tetapi mempunyai kepedulian yang sangat besar kepada tanah leluhurnya Minangkabau. Beberapa kali beliau bersilaturahim ke Indonesia, dan yang terakhir pada saat diselenggarakannya MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran ke-15 di Lampung, sekitar 1988. Ulama besar ini adalah sesepuh, yang dituakan, dari ulama Al-Jawi yang bermukim di Tanah Suci Mekah. Pengaruhnya sangat besar di kalangan ulama dan pelajar Al-Jawi, Melayu, yang tengah bermukim di sana. Ulama-ulama Asia Tenggara yang sedang menunaikan ibadah haji pada masa lalu hampir dapat dipastikan pernah bersilaturahmi dan minta doa restu kepada Syekh Yasin Al-Fadani ataupun untuk bermusyawarah dan berdiskusi tentang masalah keagamaan.
Di samping sebagai syekh dan mudir Madrasah Darul Ulum, Syekh Yasin Al-Fadani juga seorang mualif pengarang kitab yang sangat produktif. Lebih dari 60 judul kitab telah ditulisnya. Di samping itu ulama besar ini juga telah menerjemahkan lebih dari 230 judul kitab karya ulama-ulama sebelumnya. Sebagian besar karya Syekh Yasin Al-Fadani baik karya asli maupun terjemahan, saduran, diterbitkan oleh penerbit-penerbit di Kairo, Mesir, dan Beirut, Libanon. Dengan kitab karangannya yang sedemikian banyak, maka wajarlah apabila Syekh Yasin Al-Fadani ditempatkan sebagai ulama ahli hadits, muhadis, ahli tafsir, ahli ilmu alat dan juga ahli fikih yang terkemuka di Mekah Al-Mukarramah dan Haramain khususnya. Ulama ini adalah kebanggaan Al-Jawi. Kebanggaan orang-orang Melayu di Haramain pada akhir abad ke-20 Masehi atau awal abad 15 Hijriah. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki wafat pada waktu sahur malam Jumat esoknya dan dimakamkan di makam Malam Makkah Al-Mukarramah. Sumber, HM Bibit Suprapto.